مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Sudayat Kosasi. Walaupun kita tidak bertemu bermuwajjah, bertatap muka menjelang berbuka puasa, insyaallah beberapa menit ke depan kita bagaimana biasa akan bersama-sama mengikuti kajian Islam Ramadan, khususnya bagi para pasien dan pendamping pasien, para penghuni RSP IZI Jatim 2 di Surabaya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang bahagia dengan Al-Quran, karena pada bulan suci Ramadan ini salah satu momentum yang sangat penting adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran itu sendiri, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan suci Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran, akan menjadi petunjuk bagi manusia dan perbandingan antara yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran, hidup kita insya Allah akan terarah dan pintu menuju kebahagiaan pun akan terbuka lebar. Tapi bagaimana caranya untuk menuju kebahagiaan tersebut? Yang pertama, dengan membacanya. Membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, dengan ilmu tajwid yang tepat, itu dapat memberikan kedamaian. Itu akan membuat Anda merasa dekat dengan Allah. Maka Al-Quran itu harus dibaca. Sekali lagi dibaca sesuai dengan perintahnya. Iqra, bacalah Al-Quran itu setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini tiada hari tanpa membaca Al-Quran sampai kita bisa menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran. Syukur-syukur bisa setiap hari 1 juz, sehingga selama 1 bulan penuh itu kita khatam 30 juz. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan ilmu tajwid, bisa belajar secara terus-menerus dengan tekun dan sabar, dengan berbagai macam metode. Banyak sekali metode cara membaca Al-Quran dengan cepat ini. Ada metode membaca Al-Quran dengan metode qiraati, metode iqra, metode tilawati, dan metode-metode yang lainnya. Metode silakan apa saja, kita menggunakan metode untuk cara membaca Al-Quran. Yang terpenting tujuannya itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, agar kita bahagia dengan Al-Quran, maka dengan memahami arti dan tafsirnya. Membaca Al-Quran beserta arti dan tafsirannya itu membantu kita untuk mengungkapkan rahasia-rahasia Al-Quran dan memberi pemahaman mengenai ayat-ayat tersebut. Kita bisa membaca arti dan tafsirannya itu dari Al-Quran
terjemahannya itu. Dan lebih bagus lagi jika kita bisa membacanya dengan tafsir-tafsirnya. Banyak tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, tafsir-tafsir misalnya tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lainnya itu bisa kita baca. Yang ketiga, agar kita bisa bahagia dengan Al-Quran, itu harus dengan menghafalnya. Al-Quran itu harus kita hafal sedikit demi sedikit. Ini mulai ayat-ayat yang terpendek. Karena kita di dalam sholat membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat-ayat yang lainnya. Jangan sampai kita setelah sholat bacaannya hanya kulhu terus. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu terus yang kita hafal. Maka hafalkan sedikit demi sedikit. Di bulan Ramadan ini juga sangat bagus waktunya untuk menghafalkan Al-Quran. Abdullah ibn Abbas mengungkapkan bahwa Nabi SAW bersabda, dia yang tidak menghafal bagian manapun dari Al-Quran itu seperti sebuah rumah yang hancur. Nah, rumah yang hancur itu banyak kan. Jadi kalau kita Islam ini sebagai sebuah bangunan rumah, maka tidak dibacakan Al-Quran, ya, tidak menghafal Al-Quran, ya, seorang pribadi yang Muslim itu dia akan hancur. Dengan menghafal membuat Anda merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang keempat, dengan mendengarkannya. Banyak mendengarkan Al-Quran ini merupakan aktivitas yang sangat mudah dilakukan dimanapun. Baik itu ketika kita di rumah, baik ketika kita di dalam perjalanan dengan nyetel bacaan-bacaan Al-Quran, murotal dari para qori terkenal dengan suaranya yang indah, suaranya yang bagus. Kita bisa sekaligus juga merenungkan isi ayat-ayat tersebut. Karena dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ini dan merenungkan bacaannya itu, insya Allah akan membuat hati kita tenang, hati kita akan damai. Yang kelima, agar kita bahagia dengan Al-Quran, kita harus bertindak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus ditaati dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman untuk semua umat manusia. Oleh karena itu semua tindakan ibadah lainnya yang terkait dengan Al-Quran akan bermanfaat. Kita harus bertindak, berlaku, bertingkah laku, berbuat, berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW, kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah SAW itu akhlaknya itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Quran itu diterapkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, nah, akhlak Rasulullah itu sudah sesuai dengan Al-Quran yang menjadi suri tauladan buat kita semua. Yang keenam, agar kita bahagia dengan Al-Quran itu dengan mengajarkannya. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita wajib mengajarkannya kepada orang yang belum bisa membacanya dengan lancar. Utsman bin Affan meriwayatkan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang terbaik itu yang mengajarkan Al-Quran. Dia yang belajar kemudian mengajarkannya. Dan yang ketujuh, supaya Al-Quran itu menjadi bahagia kita dengan menjadikan Al-Quran itu kita menjadi ahlul Quran.
menjadikan diri kita ini ikatan yang mengikat umat Islam atas dasar mempelajari Al-Quran bersama-sama. Insya Allah, kalau kita menjadi ahlul Quran, itu hidup kita akan bahagia. Bahagia fid dunya wal akhirah insyaallah. Maka marilah dalam rangka kita nuzulul Quran ini, mengingat-ingat atau memperingati nuzulul Quran ini, sekali lagi mari kita membaca Al-Quran itu. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang kedua, fahami Al-Quran itu dengan tafsirnya itu, dengan arti dan tafsirnya. Yang ketiga, hafalkan Al-Quran itu. Yang keempat, selalu mendengarkannya, mengulang-ulang mendengarkannya. Yang kelima, kita harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran. Ya. Tidak boleh kita mengingkari satu ayat pun dalam Al-Quran. Dan yang keenam, kita mengajarkannya Al-Quran tersebut. Ketujuh, kita menjadi ahlul Quran. Demikian tausiah singkat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami karena Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah yang dapat menyelamatkan bagi kami, wahai Tuhan alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.